jadi-jadian. Mungkin itu adalah kata yang pas untuk menggambarkan Are-chan dalam cerita Mobuseka ini. Namun terlepas dari hal itu, kecantikan dan keberanian dari Are-chan nyatanya bisa merenggut hati dari dua target penaklukan dalam game otome seri ketiga ini. Bahkan mereka juga sampai duel untuk menentukan siapakah yang pantas bagi Are-chan. Yaps, cerita di chapter ini bisa dibilang sinting, tapi nyatanya memang seperti itu. Halo para pendengar dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Otome Game volume yang ke-10. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Enji itu sudah resmi berpisah dengan keluarga Redgrave. Di sini, Vince, ayah dari Enji, mengira kalau alasan Enji itu berpisah dengan keluarga Redgrave itu karena dia kalah sebagai seorang wanita dengan Putri Erika. Mendengar kesalahpahaman dari ayahnya itu, Enji pun mengutarakan kalau alasannya dia pergi dari keluarga ini adalah untuk tetap bersama dengan Leon dan hidup bebas dengannya. Bahkan Enji juga sudah mengutarakan kalau Leon itu nggak akan tertarik kepada Erika dan lebih memilih untuk bersama dirinya. Jadi dirinya itu nggak akan kalah dari Erika. Di sini Vince pun sangat terkejut dengan hal itu. Tapi terlepas dari itu semua, Vince pun sudah terlanjur kesal dan mengusir Enji dari sana. Namun nih, saat terakhir Enji pun sedikit menceritakan petualangannya di kastil tua tangan emas sama Leon. Tentu aja Vince pun sangat bangga dan ingin mendengar kisah itu secara keseluruhan. Tapi ya balik lagi, karena dia sudah memutuskan untuk mengusir Enji, jadi ia tidak bisa mendengarkan kisah itu dengan lengkap. Di sini, Vince pun menghela nafas dalam setelah Enji pergi dari sana. Namun yang terpenting baginya, si Enji itu terlihat lebih hidup daripada biasanya. Itulah yang membuat Vince bisa tenang. Sekarang ini putrinya sudah tumbuh dewasa secara mental. Dalam part kemarin juga kita diperlihatkan karakter Ethan Robson yang nampak tertarik dengan Are-chan. Tapi dia itu punya saingan yang sangat kuat dalam memperebutkan Are-chan. Yaps, itu adalah Jack. Dalam part kali ini, panel cerita pun dibuka dari karakter Ethan yang sedang merenungi tentang kegagalan dari rencana besar yang selama ini ia buat. Di ruangannya, Ethan pun terus bertanya-tanya kenapa Leon dan Enji itu memutuskan hubungan mereka dengan keluarga Redgrave dan malah berpihak ke keluarga kerajaan. Nampaknya, berita kalau Enji yang memutuskan hubungannya dengan keluarga Redgrave itu sudah tersebar luas, bahkan sampai ke kupingnya Ethan. Di sini, Ethan pun sangat kecewa dengan keputusan tersebut. Bahkan pada awalnya si Ethan itu nggak percaya dengan berita itu. Karena ada kemungkinan itu adalah berita yang dibuat-buat oleh Holford untuk menakut-nakuti bangsawan yang mencoba meruntuhkan Holford. Tapi rasa ketidakpercayaan itu malah terjawab ketika ia melihat kalau Leon dan Julius itu makan bersama dan kelihatan akrab di sebuah bar ibu kota. Ia pun berkata kalau dibiarkan seperti ini terus, maka Are-chan akan selalu terikat dengan Jack. Yaps, nampaknya karakter kita yang satu ini juga terkena hipnotis dari Are-chan. Diceritakan, pada waktu pertama kali masuk ke Akademi Holford, si Ethan itu seperti seorang sad boy teman-teman yang gak punya satu orang pun teman dalam angkatannya. Hal itu dikarenakan kalau banyak sekali siswa lain yang takut sama dia. Karena memang si Ethan itu dikenal sebagai anak yang jenius dan sedikit sombong. Jadi nggak ada yang mau mendekatinya waktu itu. Tapi hal itu nggak berlaku bagi Are-chan. Tanpa ragu, si Are-chan itu sering menyapa Ethan yang terlihat menyendiri dan tidak memiliki teman. Sejak saat itulah, si Ethan pun jatuh cinta kepada Are-chan. Ia pun berkata kalau si Are-chan itu akan sempurna kalau jenius seperti dirinya itu menjadi pasangannya. Tanpa ragu, si Ethan pun langsung mengincar Are-chan. Ia berpikir kalau tidak ada laki-laki lain yang sanggup untuk menjadi saingannya. Tapi si Ethan itu telah salah sangka, karena Jack, sang putra kedua dari kerajaan Holford itu, jatuh cinta kepada Are-chan juga. Walaupun begitu, si Ethan gak putus harapan, karena memang pada awalnya si Ethan juga udah tahu kalau ada pemberontakan yang akan dipimpin oleh keluarga Redgrave untuk menjatuhkan Holford. Dan waktu itu di sisi keluarga Redgrave juga masih ada Leon yang terkenal menjadi pahlawan bagi Holford ini, dan sudah tidak diragukan lagi kemampuan tempurnya. Jadi menggulingkan kerajaan Holford ini bukanlah suatu hal yang sulit. Jika kerajaan sudah terguling, maka Jack juga pasti akan dieksekusi. Dan dengan begitu, ia sudah tidak memiliki saingan lagi untuk memperebutkan Are-chan. Tapi ternyata rencananya itu telah gagal.
Karena sekarang si Leon itu malah berpihak sama Halford. Jadi pastinya keluarga Redcliffe juga mikir-mikir lagi untuk menggulingkan kerajaan ini atau enggak. Dan jika begitu, maka semua rencana untuk mendapatkan Arechan itu akan gagal karena Jack nggak akan dieksekusi. Hal itulah yang membuatnya menjadi pusing sekarang. Padahal, dia itu udah pede banget kalau rencananya ini 100% akan berhasil. Tapi nyatanya enggak. Setelah berpikir lagi sejenak, akhirnya Ethan pun membulatkan tekadnya. Kalau dia akan mengambil tindakan sendiri mulai dari sekarang. Karena kalau tidak, dia tidak akan bisa merebut Arechan dari tangannya Jack. Panel cerita pun berpindah ke karakter Leon dan Finn. Waktu itu mereka pun berjalan bersama di lorong akademi, sambil membicarakan tentang apakah memang si Ethan itu pantas untuk menjadi pasangannya Mia atau enggak. Yaps, di sini tiap kali Leon itu ngomong sama Finn, itu pasti tentang jodohnya Mia dan keberlangsungan alur dari seri game Otome ketiga ini aja. Karena memang sepertinya itulah yang membuat mereka akrab. Tapi keakraban mereka itu tidak berlaku bagi dua partnernya. Di sini Luxon dan Brave itu saling menatap benci satu sama lain. Mereka juga terlihat sangat terpaksa untuk tetap diam dan tidak saling mengejek walau sedang bersama. Waktu itu Finn juga berkata dengan tegas kalau dia akan mengawasi Ethan lebih ketat lagi untuk mengawasi kecocokannya dengan Mia. Nah, si Finn itu mengatakan hal tersebut sambil memberikan tatapan seakan-akan dia akan membunuh Ethan nantinya. Tentu aja si Leon pun langsung menasihati Finn supaya dirinya tidak bersikap seperti itu. Karena memang yang mereka cari adalah kebahagiaan Mia dengan target penangkapan, bukannya malah ingin membunuh sang target penangkapan. Mendengar hal itu, Finn pun meminta maaf kepada Leon dan kembali tenang lagi. Di sini Leon juga berkata, kalau bukankah si Finn itu telah memutuskan untuk melatih Ethan buat bisa melindungi Mia nantinya? Mendengar hal itu, si Finn pun mengiyakannya, tapi ia masih belum yakin dengan hal tersebut. Ia merasa kalau si Ethan itu nggak akan bisa jadi pria yang cukup ideal baginya dan memenuhi spesifikasi untuk menjadi pasangan dari Mia. Di sini Leon pun sangat terkejut dengan hal itu, karena memang kok si Finn ini sangat ketat banget ya sama Mia. Jadi Leon pun berkata, kalau memang dia juga nggak terlalu berharap banyak sama semua bocah yang ada di kerajaan Halford ini. Dan ya semua bocah bangsawan kenalan Leon di sini juga nggak ada yang beres. Tapi jika si Finn itu milih-milih terus, maka nantinya si Mia juga nggak mungkin bisa menikah. Nah, pada saat Finn mau menjawab pernyataan dari Leon, tiba-tiba saja mereka pun mendengar suara berisik dari ruangan yang ditempati siswa akademi tahun pertama. Tapi selain itu mengira kalau tidak terjadi apa-apa dan mungkin saja itu adalah kebiasaan dari siswa tahun pertama sekarang ini yang memang selalu berisik saat jam akademi sedang kosong. Namun si Finn itu menyangkalnya dan berkata kalau mereka tidak biasanya berisik sampai seperti ini. Jadi mungkin saja terjadi sesuatu yang tidak enak dalam kelas itu. Pada akhirnya Finn dan Leon pun langsung menuju ke sana untuk mengetahui apa yang terjadi. Panel cerita pun mundur ke beberapa menit yang lalu. Waktu itu, dalam kelas angkatan pertama, Jack dan Ethan saling memandang satu sama lain. Di sini mereka terus memperebutkan siapakah yang memang pantas untuk menjadi pasangan bagi Arechan. Ya tentu aja nggak ada dari mereka yang mau ngalah. Bahkan nih mereka juga saling merendahkan satu sama lain dengan mengumbar aib. Di mana si Jack itu mengumbar aib kalau Ethan menyingkirkan kakak laki-lakinya untuk menjadi pewaris keluarga Robson. Sedangkan si Ethan itu mengumbar aib kalau Jack itu gagal meyakinkan Leon untuk berpihak kepada Jack. Sehingga kesempatan Jack buat naik tahta itu sangatlah mustahil. Tentu aja dua hal tadi merupakan sesuatu yang cukup sensitif jika diumbar dalam akademi. Namun nampaknya kedua karakter kita ini sudah terlanjur emosi dan tidak memperdulikan lawan ataupun lingkungan sekitar mereka. Sementara itu teman sekelas mereka pun masih kebingungan karena hal tersebut. Mereka pun mulai mempertanyakan di manakah Putri Erika, karena biasanya yang bisa melerai Jack untuk urusan seperti ini adalah Erika. Tapi nampaknya si Erika itu pulang duluan untuk menjalani pemeriksaan medis. Sementara itu Oscar juga sedang tidak ada di sana karena ingin menemui Jenna. Jadi tidak ada yang bisa menahan keduanya untuk berhenti berdebat. Waktu itu semua mata teman sekelas mereka pun tertuju kepada Finlay, yang memang biasanya menghadapi konflik seperti ini juga. Oh iya, di sini Finlay juga telah dianggap sebagai orang yang bisa melerai perkelahian dalam akademi, dikarenakan pengaruh kakaknya yaitu Leon. Melihat tatapan para teman sekelasnya, Finlay pun berkata kalau dia tahu apa yang harus ia lakukan.
Tapi si Finlay itu nggak bisa menjamin untuk melerai kedua karakter yang memperebutkan best waifu Are-chan ini. Dan benar saja, saat Finlay mencoba melerai mereka, si Finlay itu malah dimarahin balik sama keduanya. Mereka juga berkata kalaupun Leon ada di sini, mereka akan tetap saling berdebat dan tidak mau memaafkan satu sama lain. Mendengar hal itu, Mia yang ada di kelas itu juga pun nampak sudah tidak tahan dengan sikap dari Jack dan Ethan. Di sini Mia pun menggebrak meja dan menggantikan peran Finlay untuk menjadi pelerai dari Jack dan Ethan. Mia juga berkata kalau apakah Jack dan Ethan itu nggak malu karena bersikap layaknya anak kecil seperti ini. Jika si Ethan dan Jack itu terus berdebat dan saling menghina satu sama lain seperti ini, maka si Are juga mungkin nggak mau mendekati mereka. Sebaliknya malah si Are juga pasti akan menjauhi mereka berdua. Karena memang sikap Jack dan Ethan itu tidak mencerminkan sikap dari seorang laki-laki sama sekali. Jika memang kalian berdua mencintai Are, maka kalian itu harus bersaing secara adil dan jujur untuk mendapatkannya. Nah, di sini yang dimaksudkan sama Mia adalah si Jack dan Ethan itu langsung mengungkapkan perasaan mereka masing-masing kepada Are, supaya nantinya biar si Are aja yang milih siapakah yang pantas untuk menjadi pasangannya. Tapi nampaknya pemikiran dari Mia itu telah salah besar. Karena bagi kerajaan barbar ini persaingan jujur dan adil adalah di mana mereka saling bertarung satu sama lain dalam arena untuk mendapatkan pengakuan dari wanita yang mereka cintai. Jadi diputuskanlah si Ethan dan Jack itu akan berduel untuk memperebutkan Are-chan. Mendengarkan hal itu semua teman sekelasnya pun bersorak dan berkata kalau acara tradisional kerajaan Holford akan dimulai lagi. Nah, hal itu nggak berlaku bagi si Mia yang merupakan murid pindahan. Di sini ia pun kebingungan karena pernyataan tadi telah disalahartikan sama Jack dan Ethan. Dia itu nggak bermaksud untuk meminta Jack dan Ethan untuk berduel, tapi kok mereka malah duel gitu. Waktu itu, Finn dan Len pun baru saja memasuki kelas dan mereka juga masih bingung tentang apa yang baru saja terjadi. Namun si Finn itu melihat Mia yang nampak ingin menangis, jadi si Finn itu menanyainya tentang apa yang sedang terjadi. Di sini Mia pun menjelaskan kalau dirinya itu nggak sengaja memancing sebuah duel. Mendengarkan hal itu, Finn pun masih agak bingung nih. Tapi Len pun menenangkan Finn dan berkata, kalau Finn itu tenang aja, karena dalam kerajaan ini, duel adalah acara tradisional. Panel cerita pun berpindah saat duel antara Jack dan Ethan akan berlangsung. Di sini semua murid tahun pertama dan tahun kedua pun datang melihat duel itu. Sementara ada juga beberapa murid tahun ketiga yang datang untuk mengawasi jalannya duel. Termasuk juga dengan Leon, 3 tunangannya, golongan Mary, dan 5 pangeran idiot kita. Nah, di sini Leon pun sempat mendengarkan kalau murid tahun pertama itu membicarakan tentang duelnya pada 2 tahun yang lalu. Mereka juga mengaitkan duel Leon itu dengan duel yang sekarang. Tentu aja waktu itu si Leon pun dijadikan bahan ejekan bagi 5 pangeran idiot, Raymond dan Daniel. Karena memang itu adalah duel yang sangat heboh bagi mereka. Sementara itu, Nal pun mengungkapkan rasa kekagumannya kepada Leon. Karena memang kan si Leon itu pernah duel juga di Alzer pada saat tahun keduanya. Jadi bisa dibilang kalau hampir setiap tahunnya Leon itu melakukan duel. Mendengarkan hal itu, Leon pun berkata kalau memang negeri ini terlalu barbar bagi dirinya yang ingin bersikap lembut. Setelah tuannya mengatakan hal itu, Luxon pun memberikan komentar pedasnya kalau Leon itu nampak menikmati kalau dia sedang melakukan duel ataupun menontonnya. Jadi bisa dibilang Leon itu nggak lembut sama sekali, bahkan sama barbarnya dengan kerajaan Holford ini. Mendengar argumen itu, Leon pun tidak bisa membantahnya lagi. Tapi memang, duel seperti ini sudah menjadi tontonan yang wajar bagi warga Holford seperti mereka. Bahkan waktu nontonin duel itu, si Mary pun malah bawa minuman keras dan menikmatinya selagi menonton duel. Sementara itu, Leon pun melirik ke arah belakang sejenak dan melihat kalau Finn dan Mia itu duduk bersama. Nah, waktu itu Len juga sempat mendengar gumaman Finn yang berkata kalau ia itu akan membuat Jack dan Ethan menyesal karena telah membuat Mia hampir menangis. Di sini Len pun hanya bisa mendoakan keselamatan dari Jack dan Ethan setelah duel ini selesai. Oh ya, waktu itu Len juga sempat bertanya kepada Luxon siapakah yang akan memenangkan duel ini nantinya. Mendengarkan hal itu, Luxon pun sudah bisa menebak kalau Len itu akan melakukan judi lagi dalam duel ini. Tapi di sini Luxon pun berkata kalau ada kemungkinan tidak ada yang bisa menang dalam duel kali ini dan berakhir imbang. Namun balik lagi jika ada situasi yang tidak terduga, maka dugaannya ini pasti akan salah. Panel cerita pun berpindah kepada karakter Are-chan yang sedang duduk di kursi khusus dalam arena itu.
Di sini sang komentator dari duel itu pun mendapatkan informasi kalau ini adalah pertarungan antara Jack dan Ethan untuk memperebutkan hati dari wanita yang mereka cintai, yaitu Are-chan. Tapi nih, dalam dokumen yang diterima oleh sang komentator, Are-chan itu terdaftar sebagai siswa laki-laki yang bernama Aaron dalam akademi ini. Tentu aja satu arena itu pun dibuat geger dengan kenyataan itu. Mereka gak menyangka kalau Jack dan Ethan itu malah memperebutkan wanita jadi-jadian. Di sini nampaknya Are-chan juga sudah siap menerima segala hujatan yang akan diarahkan kepadanya, baik itu dari semua siswa akademi, bahkan dari Jack dan Ethan. Namun nih, teman laki-laki satu kelas Are-chan yang memang sudah mengetahui identitas Are-chan dari dulu berteriak kalau Are-chan itu jangan sampai menundukkan kepalanya. Are-chan harus bangga dengan dirinya sendiri. Bahkan kami para siswa tahun kedua juga sudah menganggap Are-chan itu sebagai dewinya mereka. Di sini Are-chan pun sangat senang mendengarkan dukungan dari teman-temannya itu. Bahkan tak disangka-sangka si Jack dan Ethan juga tidak memperdulikan hal itu dan tetap akan berduel untuk memperebutkan Are-chan karena memang mereka juga sudah jatuh cinta kepada Are-chan. Panel cerita pun berpindah lagi ke karakter Leon. Di sini ia pun sudah tidak bisa berpikir lagi tentang semua ini. Ia juga membiarkan kedua orang bodoh itu untuk bertarung demi Are-chan. Ia hanya berharap kalau nantinya nggak ada yang terluka aja. Ia sudah tidak peduli lagi karena memang alur dari game seri ketiga ini juga udah rusak berat teman-teman. Saat itu, terjadi duel yang sangat panas antara Jack dan Ethan, di mana mereka saling membalas serangan satu sama lain. Di sini Ethan dengan gesit menusukkan rapiernya kepada armor Jack, dan begitu juga dengan Jack yang menggunakan glyph-nya untuk menghantam armor dari Ethan. Pada akhirnya, duel itu pun berjalan seimbang, karena kedua armor sama-sama tidak bisa bergerak lagi. Panel cerita pun berpindah setelah duel itu usai. Dalam sebuah lorong akademi, Mary dan Leon itu kembali berbicara mengenai alur dari seri game ketiga ini. Leon juga berkata, kalau dengan begini si Mia itu nggak mungkin bisa mendapatkan jodoh untuk menjaganya di masa depan. Ya karena memang laki-laki yang seharusnya menjadi calon pasangannya itu malah bertarung demi cewek jadi-jadian. Padahal dia dan Finn itu sudah susah payah melakukan pengamatan kepada semua target penangkapan dalam seri ketiga Otome Game ini. Mendengarkan hal itu, Mary pun kaget dan tidak percaya kalau Leon itu nggak sadar akan sesuatu yang penting. Jadi di sini Mary pun menjelaskan nih, kalau Leon itu sama seperti Finn ya, yang tidak terlalu peka dengan perasaan wanita. Mia itu sudah mendapatkan orang yang sangat ia cintai, dan orang itu adalah Finn. Mendengarkan hal itu, Leon pun langsung kaget dong, dan tidak menyangka kalau apakah keadaannya memang seperti itu. Di sini, Mary pun menjelaskan lagi, kalau coba saja Leon itu bayangkan, ada sosok laki-laki yang begitu dekat dengan Mia, dan bahkan selalu memperhatikan keadaan dari Mia setiap waktu. Bahkan laki-laki itu rela mendahulukan urusan Mia dibandingkan dengan urusannya sendiri. Jadi mana mungkin si Mia itu nggak jatuh cinta kepada Finn. Mendengarkan semua penjelasan itu, Leon pun berkata, kalau memang begitu ceritanya, maka alur dalam seri ketiga ini juga sudah rusak dari awal ya. Tapi terlepas dari itu semua, Leon pun berharap kalau tidak akan ada kejadian yang merepotkan lagi ke depannya. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari light novel Otome Game-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.